Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas. Cak nyuwun sewu, mohon maaf kalau IWB baru sekarang buat video setelah mungkin hampir 5 hari ya IWB nggak buat video. Terakhir kita buat video Veda, EGA yang memang selalu booming teman-teman semuanya. Tentu kita selalu pantau dan IWB memang exciting sekali. Dan nextnya kita akan bahas seperti apa. Setelah ini kan kita akan ke Eropa. Dan kita akan pantau seperti apa mengenai Veda. Nah, teman-teman, ternyata walaupun IWB nggak buat video tentang MotoGP, banyak sekali permintaan dan request dari sampean semuanya. Cak IWB, kenapa sih nggak buat video MotoGP? Ayo dong, kita tunggu nih analisanya dan seperti apa. Kenapa dengan Ducati, kenapa Ducati sangat kesulitan, apa dengan Marquez. Nah, ini akhirnya setelah cukup lama kita berdiam diri, kita nggak meracik video tentang MotoGP. Akhirnya per hari ini IWB luluskan permintaan sampean semuanya untuk membedah mengenai ada apa dengan Ducati, ada apa dengan Marquez, apakah betul Marquez makin lambat, apakah betul memang Marquez kesulitan. Kita akan bedah dalam sebuah video khusus Cak hari ini yang tentu akan menarik untuk kita bahas. Fakta di belakang layar seperti apa Ducati, Aprilia, dan juga tentunya ya kita akan juga pantau mengenai seperti apa Yamaha. Nah teman-teman, seperti yang sampean tahu, kemarin di kota Amerika adalah sebuah race yang cukup tricky bagi Marquez. Race yang sulit bagi Marc Marquez. Marquez melakukan kesalahan pada sprint race dan dia dihukum dengan long lap penalty. Itu adalah pangkal permasalahan semuanya. Itu adalah biang permasalahan semuanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa Marquez kok kesulitan sekali? Padahal sama tahu sendiri kan Marc adalah pembalap yang sangat kuat untuk belok ke kiri. Tapi kenapa kemarin kita nggak melihat ketajaman Marc ini? Dan bahkan Marc seperti memang tidak pede ya, jadi less confident. Itu juga terjadi pada Pecco Bagnaia dan ini berbalik sekali ya performanya dibandingkan dengan Aprilia. Nah, teman-teman, IWB ingin share satu poin yang sangat penting bahwa kita setelah membedah lap time-nya, ternyata IWB menemukan fakta yang sangat menarik sekali bagi kita. Fakta yang IWB ingin share sampean bahwa ternyata Marquez juga tidaklah lambat, Mas. Marquez ini dari kalkulasi kita, dari data yang kita bedah, kita bongkar, ternyata Marc kencang, Cak. Marc secara lap time-nya untuk tap attacking itu bahkan lebih bagus dibandingkan dengan tahun kemarin. Kalau memang betul demikian, kenapa kok mereka tetap kalah dari Aprilia? Nah, teman-teman, ini adalah video khusus yang ingin share ke semuanya dalam sebuah presentasi data karena memang Marc Marquez mengakui bahwa Ducati saat ini memang bermasalah. Kita intip saja langsung datanya dan bedah bongkar labnya di sini, Cak. Nah, Kang Bro, sebelum kita melangkah pada inti pembahasan tentang seperti apa, bagaimana dan what happened aya naon dengan Marc Marquez, Cak, tentunya kita akan mencoba membeberkan kesampian bagaimana balap kota Amerika kemarin yang menjadi penegas bahwa memang Aprilia adalah king of the king. Saat ini kita bisa katakan Aprilia adalah motor terbaik di MotoGP Grid. Kenapa begitu? Tenang, kita akan bahas secara detail biar sampai tercerahkan. Jadi kita akan mendapatkan kesimpulan seperti apa sih yang terjadi pada Marquez dan juga kenapa Marco Bezzecchi unbeatable dan juga Martin yang luar biasa. Martin menunjukkan rasa confident yang juga bisa kita katakan sebagai signal bahwa Aprilia memang super fast. Nah, teman-teman, kemarin di kota Amerika bisa kita pastikan bahwa untuk sirkuit Amerika tersebut memiliki ground yang cukup, ya kita katakan lebih panas ya dibandingkan dengan pada saat sprint yang berkisar di sekitar 38 derajat Celcius. Sementara pada saat race Sunday ternyata groundnya lebih panas, Cak, mencapai 43 derajat Celcius dengan kelembapan 46% dan kondisi pasnya dry. Sementara untuk kondisi dari udaranya mencapai 26 derajat Celcius dengan kondisi partly cloudy atau beberapa tempat ada mendung, Cak. Nah, teman-teman, Marco Bezzecchi tak terbantahkan menjadi pembalap yang tak terkalahkan. Sama sekali, dominasinya begitu luar biasa. 2 tahun ke belakang memang Marquez selalu kurang bagus di sana. Akan tetapi memang performa Marco Bezzecchi kemarin menjadi petunjuk absolut ya, bahwa memang Aprilia luar biasa. Nah, teman-teman, informasi buat semuanya bahwa Marco Bezzecchi menorehkan waktu 40 menit 56.53 detik. Yang artinya memang secara kecepatan kita akan bahas nantinya, Cak. Apakah betul kecepatan atau pace dari Marco ini mengalahkan Ducati? Kita akan bahas nantinya, Cak. Sementara Jorge Martin menjadi penegas dominasi dari Aprilia dan terpaut hanya
lebih lambat 0,2 detik ya dibandingkan dengan Bezzecchi. Kemudian Agusta ketiga menjadi penegas bagaimana talenta pembalap KTM ini karena hanya Agusta saja yang mampu masuk top 3. Akan tetapi memang kemarin dikabarkan bahwa untuk KTM di kota Amerika ternyata di hari Minggunya memiliki improvement yang cukup bagus ya teman-teman semuanya. Terbukti juga Andy Bastian ini sempat bisa kita katakan merangsek ke depan dan jarak dari Marco Bezzecchi hanya terpaut 0,8 detik. Nah, teman-teman, keempat Fabio Di Giannantonio cukup konsisten di kota Amerika sejak hari Sabtu. Kita lihat bagaimana Marc Marquez yang kesulitan mengalahkan Fabio Di Giannantonio dan juga kelima Marquez, Cak. Nah, Marquez ini setelah mendapatkan penalti, long lap penalti maksudnya, terpaut atau lebih lambat 0,8 detik ya dibandingkan dengan Marco Bezzecchi. Kalau kita kalkulasi kisaran dengan kehilangan dia 2,5 detik ya. Jadi teman-teman semuanya untuk long lap penalti diperkirakan Marquez kehilangan sekitar 2,5 detik. Untuk lap time-nya, maka kalkulasi kita Marquez terpaut sekitar 6 detik dibandingkan dengan Marco Bezzecchi. Ini masih cukup jauh, Cak. Kita kalkulasi ini masih cukup jauh. Akan tetapi memang kalau kita rata-rata untuk kecepatan Marquez ini sebenarnya nggak kalah. Kita akan tunjukkan nanti kesampaian. Nah, teman-teman semuanya, untuk Alex Marquez ketujuh menjadi penanda bahwa memang Ducati struggling, Ducati lebih suffering dibandingkan dengan tahun kemarin. Sementara ke-8 Fernandez yang menjadi juga penegas bagaimana kekuatan Aprilia. Ke-9 Luca Marini, ini adalah good news anyway buat Luca karena dia sangat konsisten, beda dengan Joan Mir yang terlalu bernafsu dan Mir akhirnya sama tahu sendiri kan crash terus tanpa mendapatkan poin. Sementara Pecco Bagnaia terpaut 14 detik dibandingkan dengan Marco Bezzecchi. Ini adalah sebuah tamparan pastinya buat tim Ducati dan kita akan bahas buat sampean kenapa dengan Pecco. Ada apa dengan Pecco dan kenapa dia masih suffering mengingat di awal-awal musim sepertinya dia cukup pede dengan motornya. Dan 11 Firmin Guer yang kita katakan juga good job anyway sebab kita tahu Firmin mengalami problem dengan cederanya tapi dia cukup bagus, Cak, di sini. Ke-12 Binder, ke-13 Morera. Sang rookie ternyata menunjukkan kemampuan dan talentanya walaupun terpaut cukup jauh, Cak, ya. 22 detik ya dibandingkan dengan Marco Bezzecchi. Sementara mobil jadi ke-14. Nah, ini dia, Cak. Yang menjadi bahan perbincangan kita semuanya adalah kemampuan Toprak Razgatlioglu. Kemampuan Toprak yang bisa kita katakan luar biasa bagus. Bahkan Toprak menjadi perwakilan representatif Yamaha terbaik, Cak, di kota Amerika. Jadi pada saat kemarin kota Amerika, Toprak menjadi pembalap Yamaha terbaik, bahkan mengalahkan Quartararo, mengalahkan Rins, dan juga di sini, Cak, Jack Miller di belakang dari Razgatlioglu ya. Kemudian ke-17 Quartararo, Rins ke-18 dan tidak bisa meneruskan balapan adalah Zarco dan Ogura serta Joan Mir. Nah, teman-teman, ini gambaran bersama semuanya ya, bagaimana kekuatan atau kemampuan dari sekali lagi Aprilia. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah betul kalau kita lihat dari sini memang problem Marc Marquez-nya, bukan motornya, atau sebaliknya? Kita intip dari sini, Cak. Teman-teman semuanya, ada satu poin yang IWP ingin share ke sampean. Fakta bahwa problem dari Marquez ini adalah lambat pada saat di awal. Itu bisa kita jabarkan, kita bisa lihat dari sini, Cak. Nah, teman-teman, Marco Bezzecchi di awal lap langsung melesat di kisaran 2 menit 02.423 detik. Jadi secara umum untuk tembok 2 menit 02 ini sudah langsung ditorehkan oleh Marco pada saat kedua, ketiga, keempat. Dan artinya, Cak, Bezzecchi ini mampu melesat pada saat kondisi ban masih dingin. Dan ini adalah PR bagi tim Ducati termasuk Marquez. Jadi Marquez juga mengatakan dia no feeling ya, jadi nggak ada confidence dan juga front end-nya terasa kurang traction ya. Bahkan juga bagian belakangnya pada saat keluar tikungan juga masih sangat traksinya ya, low grip sekali. Dan ini teman-teman semuanya gambaran buat sampean Marco Bezzecchi yang langsung super fast. Dan ini adalah PR dari tim Ducati. Ini WP sudah share sampean tadi di awal teman-teman semuanya. Dan kita lihat dari perbandingannya teman-teman. Pada saat Marco Bezzecchi pada lap kedua sudah langsung di 2 menit 02. Teman-teman bisa lihat bagaimana konsistensinya luar biasa untuk pembalap dari Aprilia ini. Bahkan 02 ini termaintain sampai ke lap 15. Ini luar biasa, Mas. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan Agusta yang juga sama ya, teman-teman semuanya. Di sini Agusta menorehkan di 2 menit 02. Jadi langsung juga melesat. Artinya pada saat kondisi ban yang cenderung dingin, ternyata KTM dan juga Aprilia super fast. Nah, kita sekarang intip Jorge Martin sama, Cak, kondisinya. Martin
di 2 menit 02 dan lain sebagainya. Perhatikan di sini adalah problem dari Mark Marquez di sini, Cak. Nah, Marquez sama ya, pada saat di awal lap dia tidak mampu menjadi pembalap yang kencang. Jadi no feeling pada lap kedua pun dia masih berkisar di 2 menit 03. Ini sama dengan Di Gia. Beda dibandingkan dengan Acosta ataupun Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin yang langsung 02. Barulah di sini kita bisa lihat bagaimana kekuatan Marc Marquez yang sangat konsisten di 17-18, bahkan di the end of the lap Marquez berada di kisaran 02 detik teman-teman semuanya. Jadi 2 menit 02 dan ini beda dibandingkan dengan, lihat nih, kita bandingkan dengan Alex Marquez. Alex Marquez kedodoran, Cak. Alex Marquez tidak mampu menorehkan waktu bagus dan berada di kisaran 2 menit 03 detik. Jadi memang kalau kita lihat pace dari Marquez ini sangat kuat pada the end of the lap, Cak. Bahkan Acosta pun pada the end of the lap 17, 18, 19 dia berada di kisarannya 03. Di sini, Cak, ya. Saya perhatikan di sini ya. Lap time dari Fabio Di Giannantonio yang pada lap 17, 18 itu berada di kisaran 2 menit 03. Jadi menitnya 03, 03, 03 ya, kepalanya ada 2 di sini, tapi Marc Marquez beda 02, 02 semuanya. Jadi teman-teman, ini adalah kunci bagi kita untuk menganalisa bahwa ternyata memang Marquez ini problem di awal. Tetapi pada the end of the lap dia super fast ya. Sayang sekali semuanya terlambat dan itu membuat dia kesulitan. Nah, kita lihat di sini, Cak, ya sekarang, di mana Ai Ogura menorehkan waktu di 2 menit 02 037 detik. Itu adalah gambar sampai lihat nih ya. Ini Ai Ogura, teman-teman semuanya. Dan jika kita lihat dari sini, maka ini dia lap time-nya ya. Saya perhatikan di sini, teman-teman semuanya. Ai Ogura 2 menit 02 037 detik, dan kedua Zarco. Kita nggak nyangka Zarco super fast. Sayang sekali memang terjadi inkonsistensi ya dari pembalap Honda ini. Marco Bezzecchi malah ketiga, teman-teman semuanya, tapi super fast sekali, sangat kencang di 2 menit 02 114 detik. Nah, teman-teman, fakta yang akan IWB beberkan nanti sama dengan tercengang bahwa ternyata memang yang problem bukan Marc Marquez-nya, Cak, tapi yang problem adalah Aprilia-nya yang memang terlalu kencang. Nah, ketiga di sini, Cak, kita lihat ternyata Marc Marquez menjadi pembalap terkencang keempat. Dan bahkan jika kita lihat dari sini, teman-teman semuanya, bisa kita simpulkan Marquez menjadi pembalap Ducati terkencang. Sekali lagi, Marc Marquez menjadi pembalap Ducati terkencang malahkan Di Giannantonio. Alex Marquez kelima dan Fabio Di Giannantonio keenam. Artinya secara pace sebenarnya Marquez ini memang sangat kencang. Hanya saja panasnya itu lambat gitu, Cak. Jadi itu yang kita bisa simpulkan. Dan teman-teman, untuk pembalap terkencang di sini, ternyata juga kita bisa lihat bahwa untuk Yamaha diwakili oleh Toprak Razgatlioglu. Lihat nih Yamaha ya, Toprak menjadi pembalap terkencang Yamaha dengan 2 menit 03 071 detik. Jadi kalau dari kacamata IWB, Cak, ini Toprak ini hanya salah tempat aja, Mas. Kalau kita kita kasih dia motor bagus, IWB yakin dia akan merangsek ke depan. Tapi sayang sekali memang the problem is the bike ya. Yamaha-nya, Alex Rins juga problem. Bayangin aja nih, sekelas Fabio Quartararo yang super fast, dia bermasalah, Jack Miller juga, dan memang problem dari Yamaha tetap sama, yakni V4-nya traction bagian belakangnya kurang. Walaupun mereka sudah menggunakan V4, sudah diperbaiki bagian rear traction-nya atau traksi ban belakang, masih sama, Cak, penyakitnya. Jadi itu yang bisa kita simpulkan, teman-teman semuanya. Nah, sekarang dari sini bisa kita, sekali lagi kita simpulkan, Marquez tidak lambat, Marquez super fast, dan Marquez menjadi pembalap Ducati yang terkencang di sini, Cak. Jadi pembalap Ducati terkencang artinya ya only Marquez yang bisa merangsek di posisi keempat, diwakili kelima adalah Alex Marquez. Ini adalah event best maximum speed. Bagaimana kecepatan pembalap yang mampu merangsek di posisi terkencang untuk top speed-nya adalah Marco Bezzecchi. Sekali lagi, Aprilia is the best, Aprilia is number one, 3,9 km per jam, super fast, disusul oleh Ducati dengan Di Gia, ya ternyata juga top speed-nya gila, horsepower-nya. Dan ketiga adalah Bastian ini dengan 352,7 sama dengan Di Gia. Baru kemudian KTM, Aprilia, Enea, dan Ai Ogura. Dan di sini, Cak, yang IWB cukup terkejut bahwa ternyata Marc Marquez tidak memiliki motor yang kencang untuk top speed-nya. Jadi mirip-mirip ya top speed dari Ducati ini hanya 349,2. Ini sama dengan Marc Marquez sama dengan Pecco. Ya mirip-mirip di sini ya, Cak, ya. Mirip-mirip dengan 348,1. Jadi secara general teman-teman semuanya, bahkan Ducati ya, kalau kita perhatikan di sini kalah dengan Luca Marini, Cak. Ducatinya Marc Marquez maksudnya ya. Di mana Luca Marini menorehkan 351,6 km per jam untuk top speed-nya, tapi Marc Marquez hanya nongkrong di posisi ya kita katakan 10 besar aja udah sangat susah nih, di top speed 349,2 km per jam.
yang menjadi pertanda bagaimana kondisi Ducati yang memang tidak balance, artinya tidak kuat semua sektor. Ini beda dibandingkan dengan Aprilia yang super strong ya pada top speed-nya, kemudian juga pada lap time-nya, time attack-nya. Ini adalah tantangan terberat buat Ducati, Cak. Apakah Marco Bezzecchi ini memang saat ini ya teman-teman adalah motor yang sangat kencang? Atau justru Marquez-nya yang memang lemot, Cak? Nah, teman-teman tentu nggak afdol kalau kita nggak komparasikan dengan bagaimana kota Amerika tahun kemarin. Ya, sama sendiri kan kota Amerika kemarin beda untuk pemenangnya ya. Dan sama sendiri kan yang menguasai Ducati. Dan tentunya kalau sama intip secara jelas bagaimana hasilnya, IWP akan bawa sampean ke sini, Cak. Datanya, Mas. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah data balapan fastest lap each rider ya, teman-teman semuanya pada kota Amerika 2025. Dan di sini, Cak, ternyata yang menguasai adalah pasukan Ducati. Teman-teman bisa lihat ya, Marc Marquez menjadi penguasa dengan 2 menit 02.221 detik. Nah, ini adalah acuan kita nih, Cak, ya. 2 menit 02.221 detik. Pertanyaannya, apakah memang Marquez lebih lambat dibandingkan dengan tahun sekarang? Atau justru sebaliknya memang Aprilia lah yang kencang, Marquez tidak lambat. Nah, teman-teman, dari data ini kita akan intip komparasikan dengan tahun sekarang. Kita intip di sini ya. Nah, ini ya. Saya intip ya teman-teman semuanya. Ini tahun sekarang, Cak, di mana yang menguasai adalah Ai Ogura dengan 2 menit 02.037 detik. Sementara untuk tahun kemarin, yang tahun 2025, dengan angka 2 menit 02.221 detik sudah menjadi pembalap terkencang. Dan artinya sekali lagi ternyata Aprilia mengoreksi semuanya. Dan ini ternyata tidak lagi menjadi pembalap terkencang. Jadi memang sebenarnya Marc Marquez di tahun ini tidak lebih lambat untuk time attackingnya. Jadi kalau kita lihat Marquez ini improve untuk time attackingnya. Tapi ternyata di tahun kemarin teman-teman semuanya 2025 ya. Cak, kita lihat di sini ya. Sebentar kita intip. Nah, lap time Marquez ini improve dibandingkan dengan tahun 2025. Masalahnya perbedaannya untuk lap time ini Marquez sudah cukup untuk menjadi penguasa. Tapi tahun sekarang tidak cukup, Cak. Karena semua pembalap improve, pembalap Aprilia, Honda di 2 menit 02, 037, 073 ya. Dan ternyata Marco Bezzecchi juga improve-nya banyak. Nah, sekarang kita intip. Marco Bezzecchi tahun sekarang di 2 menit 02.114 detik. Bagaimana dengan tahun kemarin? Kita intip di sini, Cak. Tahun kemarin Marco Bezzecchi menorehkan best lap di 2 menit 02.815 detik. Artinya, Mas, terjadi improvement hampir 0,7 detik dibandingkan dengan tahun kemarin, Mas. Ini gila, Mas ya. Jadi ini gokil ya. Bisa kita katakan improve-nya setengah detik lebih, ditanda bahwa memang improve-nya Aprilia luar biasa ya. Jadi teman-teman, ini adalah fakta yang bisa kita share sama semuanya, bahwa secara umum memang bukanlah Marquez yang lebih lambat, akan tetapi secara kalkulasi angka ternyata Aprilia lah yang kencang. Jadi ini gambaran bersama semuanya, fakta yang bisa share sama semuanya. Dan terakhir kita ingin share kesampaian tentang bagaimana dengan setelah menang Marco Bezzecchi melawan Marc Marquez dan menguasai kota Amerika, ternyata pembalap dari Aprilia ini unbeatable. Marco Bezzecchi, teman semuanya, semakin kokoh dengan 81 poin, yang menjadi penguasa. Dan kedua Martin dengan 77 poin. Ngeri juga sih kalau ngeliat angkanya, Cak. Benar-benar jauh banget ya Marquez, Cak. Acosta dengan posisi 3 lewat 60 angka. Kemudian Fabrizio Antonio dengan keempat posisinya, dan Marc Marquez di posisi kelima dengan 45 poin dan terpaut 36 angka, Cak. Ini adalah PR yang cukup berat pastinya, tapi semuanya kan masih awal, Mas ya. Semuanya masih beginning. Jadi kita tetap pede bahwa Marc Marquez nanti akan coba untuk fight. Termasuk juga kita akan share kesamaan semuanya pernyataan Ducati seperti apa ya. Fernandez ke-6, 7 Ogura, Alex Marquez ke-8 yang notabene tahun kemarin luar biasa, tahun ini suffering. Pecco apalagi ke-9, Luca Marini 10, Bastianini 11. Ya, dan teman-teman bisa lihat di sini Binder, Morbidelli, Aldeguer, Zarco, Moreira, ya, 16, Quartararo 17, Rins 18, dan Toprak akhirnya mendapatkan poin ya di posisi 20. Miller kalah dari Toprak, Vinales kedua-dua. Dan teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk klasemen sementara maka Aprilia sangat kokoh dengan 101 poin. Ini jauh banget dibandingkan Ducati yang mengumpulkan 69 angka. Ketiga KTM, keempat Honda, dan kelima Yamaha. Sementara untuk tim adalah Aprilia Racing pertama, Red Bull KTM kedua. Dan teman-teman semuanya ternyata ya kita lihat gapnya sangat jauh ya Aprilia. Bahkan Ducati Lenovo hanya 70 angka untuk tim.
classification ya teman-teman semuanya, dan 5 Pertamina Enduro, 6 BK8, 7 Honda HRC, dan Red Bull ke-8, kemudian LCR Honda 9, Yamaha 10, dan Prima Pramac Yamaha ke-11 ya. Wis padang jinglang terang benderang ya Cak ya. Jadi dari data yang bisa kesampaian semuanya, maka fix sebenarnya untuk lap time Marc Marquez bukanlah makin lambat dibandingkan dengan tahun kemarin. Ya, ini memang sedikit berbeda dibandingkan dengan Pecco. Tapi secara umum, kalau kita lihat performa lap time-nya, maka Marquez improve bahkan dibandingkan dengan tahun kemarin. Akan tetapi masalahnya, ternyata pasukan Aprilia yang gila kentir jaran tenan, Mas. Lap time dari Ogura ini time attacking-nya bisa lebih cepat hampir 1 detik dibandingkan dengan tahun kemarin. Sementara untuk Marco Bezzecchi bisa lebih kencang 0,7 hingga 8 detik dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini gila, Mas. Ini adalah sebuah lap time yang kita katakan fantastic, amazing, super fast, gila, jaran kendir tenan ya. Jadi memang kalau kita lihat data tadi, maka bisa kita simpulkan bukanlah Marquez yang lebih lambat, Ducati struggling. Ducati kesulitan untuk mencoba mengejar Aprilia. Pertanyaan kita satu, Cak. Dengan segala yang tadi kita sudah share, kenapa Marquez kok ternyata tidak mampu mencoba jabanin kekuatan Martin dan juga Marco Bezzecchi? Nah, Cak, begini Mas. Ini menarik ya teman-teman. Jadi ternyata problem yang paling mendasar atau fundamental bagi Marquez adalah nomor 1 fisiknya. Jadi Marc mengatakan kepada kita semuanya pada saat media press conference kemarin bahwa problemnya adalah di aku. Itu pertama ya. Jadi dia merasa kebugaran badannya itu tidak sama dengan sebelumnya. Ini gara-gara ya Marco yang sudah menghantam di Mandalika itu, dan ternyata memang kondisi dari bahunya itu tidak, soldier-nya itu tidak recovery dengan benar. Artinya belum recovery 100%, dan itu membuat dia pergerakannya kaku. Jadi dia merasa stiff, itu intinya ya. Jadi mengatakan kepada kita semuanya, Marquez merasa pergerakan badannya itu stiff atau kaku. Jadi nggak luas, Cak. Itu yang pertama. Dan itu membuat dia untuk time attacking awal susah. Itu yang pertama, Cak. Yang kedua, ternyata dari manuver badannya. Dengan segala yang diderita dia, cedera yang masih saja tidak recovery 100%, maka dia merasakan bahwa ada limitasi untuk manuver atau pergerakan di atas motor. Itu diakui oleh Tardozzi yang mengatakan, unfortunately, ya, Ducati dengan kondisi yang sangat sulit bagi mereka di mana lawannya semakin kencang, tapi di saat yang sama pula Marquez masih problem dengan fisiknya. Dan Tardozzi merasa memang perjuangan mereka masih awal dan masih ada 19 race lagi, mereka akan mencoba untuk fight back, itu kata Tardozzi, dan itu juga dikatakan oleh Gigi Dall'Igna yang merasakan bahwa memang pressure atau tekanan ini sangat kuat dari Aprilia. Yang ketiga, memang Marquez mengakui ada masalah dengan GP26. Bermasalah dalam arti apa? Motor ini, Cak, dikatakan oleh Marquez kurang cepat untuk memberikan feedback yang positif pada saat ban masih dingin. Itu kata Marquez. Jadi pada saat awal-awal race, dia merasa bahwa secara feeling front end-nya itu masih kurang. Time attacking awal itu krusial sekali untuk mendapatkan posisi awal. Saya tahu sendiri kan sekarang MotoGP, posisi itu menentukan hasil. Kebanyakan demikian, karena memang susahnya menyalip pada MotoGP era modern sekarang. Respon dari motor harus lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ini nggak Marquez temukan di motor tahun kemarin, Cak. Time attacking memang Marquez lebih kencang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi itu didapatkan pada saat motor sudah melaju beberapa lap. Dan itu adalah PR bagi tim Ducati ya. Jadi teman-teman semuanya, itu yang kita bisa share kesampaian kenapa Marquez mengatakan bahwa memang problemnya adalah Ducati GP26 yang secara feeling di awal kurang cepat ya, kurang memberikan feeling positif. Dan itu juga selaras dengan Pecco Bagnaia yang mengatakan kita semuanya bahwa motor GP26 secara feeling memang ya masalahnya balik lagi yang mana front end-nya kurang, kemudian juga retraction kurang. Jadi teman-teman, Pecco juga suffering dan lebih parah dibandingkan dengan Marquez, di mana dia mengatakan ketika mengerem ya pada saat hard braking, feel-nya kayak no stop, kemudian juga entry corner kurang ya, masuk tikungan itu kurang. Feeling dari ban depan itu membuat dia tidak pede masuk tikungan dengan cepat. Kemudian keluar tikungan juga kurang, retraction itu juga seumur-umur dikomplain oleh Pecco. Jadi memang teman-teman, ini adalah sebuah problem yang tentu akan membuat Ducati meeting besar, Mas ya. Saya tahu sendiri kan bagaimana Marco dan juga update secara keseluruhan yang sangat kencang, dan itu adalah tantangan bagi tim Ducati ya. Jadi teman-teman, itu beberapa informasi buat semuanya kenapa dengan Marquez, dan Marquez mengatakan seperti itu.
bahwa memang motor perlu diimprove pada saat masih dingin, masih dingin maksudnya ya. Jadi pada saat early race itu tidak bisa di-push banget karena feelingnya nggak ada, dan dia akan membaik step by step setelah beberapa putaran, dan itu sudah telat. Itu kata Marquez ya teman-teman semuanya. Dan juga Peko mengatakan tadi ya, pada saat heartbreaking no stop ya, rasanya seperti itu, susah berhenti, dan juga untuk entry corner masuk tikungan juga sulit, no feeling ya, kayak hampir crash all time. Sementara yang terakhir adalah retraction atau traksi ban belakang yang juga dikatakan kurang ya. Puncak informasi kesampaian tentang MotoGP Kota Amerika, dan yang jelas kita akan berikan informasi update buat sampean. IWB sih usahakan ada MotoGP juga, tapi kadang-kadang karena kita sudah terfokus pada VEDA Moto3, kayak jadi malas membahas mengenai MotoGP yang biasanya kita bahasin. Tapi nggak apa-apa, namanya kompetisi masih akan berjalan, dan informasinya Ducati, Tardozzi khususnya, dan juga Gigi Dalina sedang berusaha keras untuk memberikan yang terbaik. Mereka mengakui bahwa secara pace musuh mereka adalah Aprilia, dan itu adalah PR berat bagi mereka. Tapi mereka optimis, mereka akan coba untuk nge-push lagi motornya, dan mereka percaya dengan seiring waktu berjalan, dengan kebugaran dari badan ataupun cedera Marquez yang membaik, seharusnya mereka akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, silahkan komen di bawah. Saman optimis nggak sih Marquez akan bangkit setelah kondisi yang begitu? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau saman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali Kang Mas, saman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.